Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risa Sevin dari MKI 2. Hari ini saya akan menjelaskan topik DPV saya mengenai floris. Selamat menyimak. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari floris itu sendiri. Floris merupakan suatu rangkaian bunga yang disusun untuk memperindah suatu ruangan. Selain untuk memperindah, floris juga digunakan untuk fungsi-fungsi tertentu tergantung dengan occasion dan keperluannya. Selanjutnya kita membahas sejarah dari floris yang terbagi menjadi dua periode, yaitu periode Eropa dan periode klasik. Untuk periode klasik terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah periode Mesir yang berlangsung sekitar 2800 sampai 28 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu bunga potong ditempatkan dalam vas atau wadah yang besar dengan mulut wadah yang lebar dan makin menyempit ke bawahnya. Orang-orang menggunakan bunga untuk menghormati orang mati dan ditempatkan di makam orang yang mereka cintai. Selanjutnya masa Yunani 600 sampai 46 tahun sebelum Masehi. Bunga digunakan untuk membuat karangan bunga dan dikenakan di sekitar leher atau kepala atau yang biasa disebut dengan chaplets. Bagi orang Yunani kuno, karangan bunga adalah simbol kesetiaan dan dedikasi, diberikan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan untuk atlet, penyair, pemimpin, tentara, dan pahlawan. Kemudian masa Romawi yang berlangsung pada 28 sampai 365 tahun sebelum Masehi. Pada saat itu rangkaian bunga menjadi lebih rumit, buah dan bunga dikemas dalam karangan bunga dan tanaman berbunga lainnya digunakan sebagai dekorasi. Periode berikutnya adalah periode Bizantium atau masa kekaisaran Eropa Timur yang berlangsung pada 320 sampai 600 tahun setelah Masehi. Biasanya karangan berbentuk kerucut yang kemudian dihiasi dengan bunga-bunga berwarna cerah dan buah yang dibentuk sedemikian rupa sehingga memberikan efek twist. Bunga yang biasa digunakan adalah ester, lili, cemara, enyelir, dan pinus. Selain itu, pada zaman itu juga pita umum untuk digunakan. Kemudian kita akan membahas tentang periode Eropa. Yang pertama pada abad pertengahan yaitu 476 sampai 1400 Masehi. Pada awal abad pertengahan bunga belum terlalu berkembang. Namun pada akhir abad pertengahan dikenal sebagai periode Gotik. Bunga mulai mengambil peran yang lebih penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya adalah periode Renaissance yang berlangsung 1400 sampai 1600 Masehi. Dimulai di Italia lalu menyebar ke seluruh Eropa. Gaya Renaissance sangat dipengaruhi oleh periode Bizantium, Yunani, dan Romawi. Bunga-bunga di vas sering ditampilkan dalam lukisan. Sering diadakan kontes dan festival. Para seniman ditugaskan untuk merancang potongan bunga, buah-buahan, dan daun yang dijalin dalam karangan bunga dibuat untuk menghiasi dinding dan langit-langit berkubah. Lalu ada periode Barok yang berlangsung 1600 sampai 1775 Masehi. Seorang pelukis Inggris bernama William Hogarth memperkenalkan rangkaian bunga berbentuk S yang disebut rangkaian bunga dengan desain kurva Hogarthian. Bunga dan daun didesain simetris seperti huruf S. Selain itu juga beberapa bentuk rangkaian bunga mulai diperkenalkan. Selanjutnya Cina. Di Cina, seni merangkai bunga merupakan komponen integral dari ajaran keagamaan seperti Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Mereka meletakkan bunga potong pada altar mereka. Mereka juga membuat lukisan, bordir, dan ukiran menggunakan motif bunga. Berikutnya, kita masuk ke dua jenis floris, yaitu bunga segar dan bunga artificial. Untuk bunga segar menggunakan tanaman yang masih hidup, sedangkan bunga artificial menggunakan bahan non-alami seperti kain, plastik, kertas, dan bahan lainnya. Selain itu juga, zaman sekarang ini sering kita dengar dried flowers, yaitu bunga yang berasal dari bunga yang dikeringkan. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali macam-macam bunga yang bisa digunakan sebagai rangkaian bunga. Untuk presentasi kali ini, saya menampilkan bunga lili, baby bread, rose, tulip, dan hydrangea. Mawar atau rose memiliki banyak sekali warna. Dari warna-warna tersebut memiliki arti tersendiri, seperti warna kuning adalah tanda persahabatan yang universal. Kuning dianggap sebagai warna yang riang dan ceria yang menggambarkan persahabatan itu sendiri. Kemudian warna merah. Warna merah adalah tanda cinta dan gairah. Lalu mawar putih adalah simbol kemurnian dan juga perdamaian. Berikutnya adalah mawar berwarna pink. Mawar ini memiliki arti yaitu cinta yang bersemi. Pilihan ideal untuk sebuah hubungan baru dan karena warnanya sangat feminim, cocok untuk para wanita.
Lalu berwarna oranye adalah campuran kuning dan merah yang artinya menggabungkan persahabatan dan gairah. Warna ini cocok untuk kalian yang ingin romantis tetapi dengan cara yang menyenangkan. Lalu ada mawar hijau. Mawar hijau melambangkan kesejahteraan dan kesuburan. Harapan di balik bunga ini adalah awal yang baik. Tapi di sisi negatifnya, warna ini menandakan kecemburuan loh. Dari banyaknya jenis bunga yang kita ketahui, ternyata ada beberapa jenis bunga yang sulit untuk didapatkan dan juga memiliki harga yang sangat tinggi. Beberapa contohnya yang saya masukkan ke dalam presentasi adalah bunga Lisianthus dengan harga 127.000 sampai 444.000 per ikatnya. Lalu ada Lily of the Valley dengan harga 190 sampai 635.000 rupiah. Lalu ada Saffron Crocus yang sangat terkenal akhir-akhir ini dengan harga 15 sampai 19 juta per ponnya. Kemudian ada Tulip Bulb dengan harga 7 sampai 12 juta rupiah per tunasnya. Lalu ada Juliet Rose dengan harga 200,7 miliar rupiah. Dan Gold of Kinabalu Orchid dengan harga 76 juta per potongnya. Nah, untuk penggunaan floris sendiri biasanya digunakan di beberapa acara seperti corporate event, wedding event, birthday party, funeral, dan masih banyak lagi. Berikutnya adalah A Season for Flower. Seperti judulnya, saya akan membahas bunga-bunga apa saja yang tumbuh di musim-musim tertentu. Di presentasi kali ini, saya menampilkan 4 musim, yaitu Spring, Summer, Fall, dan Winter. Yang pertama adalah Spring atau musim semi. Bunga-bunga yang tumbuh biasanya contohnya adalah bunga jasmine, hydrangea, cosmos, lily, pony, dan bunga-bunga lainnya. Lalu ada Summer atau musim panas. Bunga-bunga yang biasa tumbuh contohnya seperti aster, daisy, dahlia, hydrangea, lavender, dan juga bunga matahari. Kemudian ada Fall atau musim gugur. Biasanya yang tumbuh adalah bunga aster, calla lily, dahlia, fuchsia, bunga matahari, winterberry, dan zinnia. Berikutnya adalah Winter atau musim salju. Bunga-bunga yang bisa tumbuh adalah camellia, freesia, heather, violet, tulip, winterberry, dan beberapa bunga lainnya. Lalu yang terakhir adalah year round. Itu merupakan bunga-bunga yang tumbuh sepanjang tahun. Contohnya ada baby bread, Asiatic lily, calla lily, carnation, gardenia, lalu ada anggrek, bunga mawar, dan masih banyak lagi. Setelah mengetahui musim-musim bunga, kita akan mengetahui berapa lama bunga akan tahan dalam rangkaian bunga. Yang pertama ada bunga mawar. Bunga mawar dapat bertahan 7-10 hari di vas yang berisi dengan air dingin. Untuk rangkaian dalam buket, biasanya penjual floris akan memasang kapas basah pada ujung batang dan menutupnya dengan plastik. Hal ini dapat menahan bunga mawar selama 2-4 hari. Lalu ada bunga anggrek. Bunga anggrek dapat bertahan selama 14-21 hari di dalam vas yang berisi dengan air dingin, tapi tergantung dengan cara merawatnya. Cara merawat yang benar adalah potong batang anggrek secara berkala, misal 2 hari sekali. Lalu sering mengganti air seperti 3 hari sekali. Selanjutnya ada bunga matahari yang dapat bertahan 20-30 hari di vas yang berisi dengan air. Air tersebut perlu diganti setiap harinya agar tidak membusuk. Selain itu juga diperlukan beberapa kali pemotongan batang agar rongga dalam batang dapat mengalami kelembapan. Lalu ada bunga ester. Untuk bunga ester dapat bertahan 14-20 hari di dalam vas. Ganti airnya 2-3 hari sekali agar kelembapan batang terjaga. Kemudian bunga lili. Bunga lili dapat bertahan selama 14 hari di dalam vas yang berisi dengan air. Dalam menjaga ketahanannya, cabut serbuk sari yang dapat pada bunga untuk memperpanjang hidupnya dan mencegah serbuk sari menodai kelopak. Cubit dengan lembut bagian kelopak yang berwarna pudar agar mendorong bunga lili untuk mekar kembali. Selanjutnya adalah bunga krisan yang mampu bertahan 25 hingga 30 hari. Rekor buket bunga terlama dalam vas adalah buket bunga krisan. Menjaga kesegaran bunga krisan butuh sedikit perhatian ekstra, yaitu mengganti air dalam vas setiap hari dan pangkas batangnya juga setiap hari. Yang terakhir adalah bunga tulip yang mampu bertahan 10 hari di dalam vas. Cara perawatnya dengan menghindari sinar matahari langsung dan juga mengganti airnya setiap hari. Selain itu juga diperlukan pemotongan batang
setengah sentimeter setiap 2 hari sekali, dan juga melepaskan dedaunan atau kelopak bunga yang sudah menguning, bolong ataupun kering.